Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana Sobat ASN semuanya? Apa kabar hari ini? Masih semangat kan dalam pelatihan hari ini? Oke, Sobat ASN, dalam pertemuan hari ini kita akan membahas terkait dengan pengembangan kompetensi ASN yang terintegrasi dan berkelanjutan. Tentunya tidak enak kalau kita sebuah pertemuan tanpa ada sebuah tujuan. Oleh sebab itu, Sobat ASN, tujuan dari pembelajaran ini yang pertama adalah teman-teman semua atau Sobat ASN semuanya bisa menjelaskan sebuah isu permasalahan terkait dengan pengembangan kompetensi ASN. Yang kedua, Sobat ASN juga tentunya harus bisa apa itu korpu, bisa menjelaskan. Dan yang ketiga adalah elemen korpu itu apa aja. Sobat ASN, tahukah bahwasanya arah pengembangan kompetensi ASN nasional itu seperti apa? Ada yang tahu? Saya rasa mungkin masih banyak yang bingung ya. Kita tahu sendiri bahwasanya di tahun 2024 mungkin tidak asing bagi kita terkait dengan yang namanya Smart ASN. Itu merupakan pondasi Sobat ASN terkait dengan pengembangan arah kompetensi nasional kita yang nantinya akan berlanjut di tahun 2030, yaitu terkait dengan robust dan inklusif ASN itu seperti apa. Dan di tahun 2025 gongnya ini Sobat ASN, yaitu terkait dengan Indonesia Emas 2045. Tepuk tangan. Nah, gitu teman-teman ya, Sobat ASN ya. Yang indikatornya tentunya ASN-nya harus bisa berdaya saing, mampu bekerja di bawah tekanan, antusias, dan punya high risk decision maker. Untuk mencapai itu semuanya, Sobat ASN, terdapat beberapa tantangan yang harus Sobat ASN itu bisa pecahkan atau hadapi. Yang pertama adalah ekosistem birokrasi yang tidak mendukung budaya belajar. Yang kedua adalah pengembangan kompetensi yang belum mendukung pembangunan dan rencana strategis organisasi. Selanjutnya adalah dampak dari pengembangan kompetensi yang belum optimal. Yang keempat, pembelajarannya itu tentunya belum terintegrasi. Selanjutnya itu sistem yang masih terfragmentasi. Jadi antara OPD 1 dengan OPD yang lain, instansi satu dengan instansi yang lain itu masih terkotak-kotak. Dan selanjutnya yaitu di poin nomor 6 terkait dengan dukungan sumber daya yang terbatas. Misal nih, WI dalam PPSDMA itu hanya totalnya berapa, sedangkan ASN-nya itu adalah bisa mencapai ribuan. Bagaimana si WI itu dengan sumber daya yang terbatas bisa mencapai peningkatan kompetensi ASN yang ada di lingkup OPD, lingkup instansinya. Dan terakhir, terkait dengan poin yang sebelumnya itu ya, terkait dengan akses belajar yang masih terbatas. Terlebih lagi nih, di tahun 2025 kita mendapat kabar terkait dengan efisiensi. Apa sih efisiensi itu? Berikut video dari arahan Pak Prabowo, Presiden kita terkait dengan efisiensi. Saudara, kita beralih ke informasi lain. Presiden Prabowo Subianto 22 Januari lalu menaikkan instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD tahun 2025. Dalam keputusan ini, Presiden Prabowo meminta jajaran pemerintah pusat dan daerah untuk menghemat anggaran hingga 306,7 triliun rupiah. Efisiensi anggaran hingga 306,7 triliun rupiah ini meliputi penghematan anggaran di semua kementerian dan lembaga sebesar 256,1 triliun rupiah, serta efisiensi anggaran transfer ke daerah sebesar 50,5 triliun rupiah. Dan sesuai Inpres nomor 1 tahun 2025, kementerian dan lembaga diminta menghemat anggaran hingga 256,1 triliun rupiah. Lalu pos apa saja yang kemudian akan dipangkas? Pos yang paling besar untuk diefisiensikan adalah belanja alat tulis kantor atau ATK yang harus dihemat hingga 90%. Berikutnya, kegiatan seremonial diefisienkan hingga 56,9%. Lalu pos rapat seminar dan sejenisnya
kajian dan analisis, lalu diklat dan sewa gedung kendaraan serta peralatan. Oke, Sobat ASN semuanya, lah dari paparan tadi atau dari video tadi, Sobat ASN kan bisa mendapat sebuah konklusi itu. Dengan sumber daya anggaran yang terbatas, bagaimana sih kita bisa meningkatkan kompetensinya? Nah, mungkin itu pertanyaan besar bagi Sobat ASN yang ada di video ini nih. Salah satu kuncinya Sobat ASN yaitu dengan menggunakan sistem pembelajaran yang terintegrasi atau yang biasa disebut dengan Corporate University. Apa sih itu Korpu? Korpu merupakan entitas kegiatan pengembangan kompetensi ASN yang berperan sebagai sarana strategis untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional dalam bentuk penanganan isu-isu strategis tentunya melalui proses pembelajaran yang tematik dan terintegrasi dengan melibatkan instansi pemerintah terkait dan tenaga ahli baik dari dalam ataupun dari luar instansi pemerintah. Kita tahu nih sekarang visi dari Pak Presiden Prabowo yaitu adalah Asta Cita. Bagaimana sih kita mengelaborate visi itu menjadi sebuah peningkatan kompetensi untuk memperbaiki layanan kita yang kita berikan ke masyarakat. Nah, salah satunya adalah peningkatan kompetensi tentunya. Bagaimana seorang pemadam kebakaran dalam menyelesaikan case atau kasus terkait dengan kebakaran yang ada di lingkungannya, kerjanya itu bagaimana? Kalau dia tidak berkompeten, otomatis kan gagal total tuh. Salah satunya menggunakan yang namanya pengembangan kompetensi melalui pelatihan. Dan itu semuanya bisa dilaksanakan dengan menggunakan sistem pembelajaran terintegrasi ataupun Corporate University. Elemen-elemen dalam Corporate University ada 7 item, seperti yang ada di tampilan slide. Yaitu terkait yang pertama adalah struktur korpu. Yang kedua adalah manajemen pengetahuan, bagaimana kita bisa memanage pengetahuan itu supaya terdeliver ke peserta pelatihan kita. Selanjutnya adalah forum pembelajaran, jadi gimana sobat-sobat ASN di sini menjadi sebuah agent of change, membentuk sebuah forum pembelajaran. Yang selanjutnya terkait dengan sistem pembelajarannya, selanjutnya lagi terkait dengan integrasi pembelajaran, teknologi pembelajaran, dan ada strategi pembelajarannya. Dan yang paling penting di sini Sobat ASN terkait dengan strategi pembelajaran, usahakan dalam pada saat pembelajaran dari pengalaman itu mempunyai porsi yang lebih besar, yaitu sebesar 70%. Sisanya apa Pak? Sisanya yaitu terkait dengan pembelajaran dari orang lain, social learning yaitu 20%, dan adalah formal learning yaitu 10%. Jadi praktek dan praktek itu akan sangat berimpact terkait dengan pengembangan kompetensi Sobat ASN semuanya. Sobat ASN di sini ada 2. Yang pertama adalah Sobat ASN perlu yang namanya pengembangan kompetensi. Itu sangat penting banget terkait dengan impact ke masyarakat atau Sobat ASN dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Yang kedua adalah Sobat ASN tentunya untuk mencapai itu semuanya dibutuhkan suatu tools atau sarana yaitu yang namanya adalah Corporate University. Oke, terima kasih atas kesempatan dan waktunya Sobat ASN telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Kita ketemu lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Saya Hakim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk semuanya.